Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashila Kalilah dari kelas 1D Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Gizi Kuliner 1, yaitu menghitung kandungan gizi pada sebuah makanan. Saya akan membuat dua menu, namun pada video ini saya akan membuat menu yang pertama terlebih dahulu, yaitu mie tiaw Pontianak. Ini dia bahan-bahan dan cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya ada mie tiaw basah, sawi hijau, kol putih, toge, ayam filet, 1 butir telur, dan 5 butir bakso. Untuk bumbunya ada bumbu saus tiram, kecap, lada bubuk, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 5 cabai rawit merah, garam, dan gula. Sebelum lanjut ke cara pembuatan, saya akan menyebutkan berat dari bahan-bahan utamanya terlebih dahulu. Dan yang saya sebutkan adalah berat bersihnya saja. Yang pertama, mie tiaw. Mie tiaw di sini berat bersihnya adalah 480 gram. Lalu sawi beratnya adalah 100 gram. Toge 150 gram. Kol putih 150 gram. Ayam filet beratnya 273 gram. Dan untuk bumbunya, kecap 20 gram. Langkah yang pertama, rebus ayam filet di dalam air panas. Sebelumnya, ayam filet ini sudah dicuci terlebih dahulu. Saya menambahkan bawang putih di dalam air agar wangi. Diamkan sekitar kurang lebih 10-15 menit hingga ayam matang. Dan seperti ini bentuk ayam yang sudah matang. Warnanya terlihat lebih putih dibanding sebelumnya. Setelah itu, suwir-suwir ayam yang sudah direbus tadi. Suwir-suwir menggunakan tangan, namun pastikan sebelumnya sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, potong-potong bakso. Di sini saya menggunakan 5 butir bakso. Selanjutnya, saya akan membuat orak-arik telur. Pertama-tama, tuang telur di atas penggorengan yang panas. Setelah itu, aduk-aduk telur secara acak hingga matang. Setelah itu, potong cabai merah menjadi beberapa bagian. Di sini saya menggunakan 5 cabai merah. Dan kumpulkan ayam yang sudah disuwir tadi, bakso yang sudah dipotong-potong, telur orak-arik,
dan cabai merah yang sudah dipotong-potong untuk kemudian dimasukkan ke dalam penggorengan nanti. Setelah itu, ulek 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, garam, gula, dan lada bubuk secukupnya. Untuk bawang merah dan bawang putih dikupas terlebih dahulu kulitnya sebelum diulek. Ulek sampai halus. Panaskan minyak goreng. Setelah panas, masukkan bumbu halus yang sudah diulek tadi. Aduk sampai wangi. Lalu masukkan bakso dan aduk kembali. Masukkan ayam sedikit demi sedikit. Lalu masukkan air kaldu sisa rebusan ayam tadi. Lalu masukkan saus tiram. Di sini saya memasukkan 1 bungkus saus tiram. Aduk terus hingga merata. Lalu masukkan kecap. Lalu masukkan kol putih. Masukkan sawi hijau. Apabila air kaldunya kurang, boleh ditambahkan. Masukkan toge dan aduk kembali hingga semua sayuran layu. Masukkan cabai merah. Lalu masukkan mie tiaw basah. Masukkan secara sedikit demi sedikit. Mie tiaw ini sudah dicuci sebelumnya.
Kemudian masukkan telur orak-arik dan aduk. Setelah mie tiaw sudah jadi, kita plating. Tambahkan bawang goreng agar terlihat lebih menarik. Dan inilah hasil dari mie tiaw Pontianak. Sekarang saya akan memberikan sedikit dari sejarah mie kue tiaw. Kue tiaw khas Indonesia banyak sekali ragamnya, mulai dari khas Medan, khas Pontianak, dengan topping kepiting. Namun, walaupun cukup terkenal di Indonesia, nyatanya kue tiaw berasal dari negeri Cina. Kue tiaw merupakan kuliner yang disajikan oleh para nelayan dan petani pada malam hari. Target pasarnya adalah para buruh lokal, sehingga kue tiaw termasuk kuliner yang terjangkau. Nah, di Cina sendiri ada dua jenis kue tiaw yang berbeda berdasarkan etnisnya. Ada kue tiaw khas Hokkien dan Teochew. Kue tiaw Hokkien identik dengan lauk, seperti bakso ikan dan sosis babi. Kue tiaw siap memanjakan kamu dengan daging sapi dan jeroan. Namun, karena di Indonesia masyarakat mayoritas beragama Islam, maka ketika kue tiaw masuk ke Indonesia, kue tiaw berusaha membaur dengan budaya lokal, sehingga campuran daging babi di dalam kue tiaw digantikan oleh suiran ayam maupun potongan daging sapi dan ati ampela. Di Pontianak sendiri ada yang namanya mie tiaw Apollo Pontianak. Mie tiaw Apollo Pontianak termasuk salah satu kuliner legendaris yang setia menemani para pelanggannya sejak tahun 1968. Mie tiaw sendiri bisa dikatakan telah menjadi ikon kuliner Pontianak yang memang kental dengan budaya peranakan Tionghoa. Kota yang terletak di Kalimantan Barat ini memiliki dua kedai mie tiaw yang telah bersaing sejak lama, yaitu mie tiaw Apollo versus Polo. Bila Anda bertandang ke kedainya yang berada di Jalan Patimura, Kota Pontianak, tak ada pemandangan yang janggal ataupun mengesankan. Namun, apabila dilihat dari dekat, terdapat dua papan penanda kedai mie tiaw ini yang tampak menarik. Pada warung mie tiaw Polo tertuliskan pindahan dari sebelah, sedangkan di warung mie tiaw Apollo tidak pernah pindah. Kini, kedai mie tiaw yang legendaris di Pontianak ini telah dikelola oleh dua generasi. Menu mie tiaw yang disajikan bermacam-macam, seperti mie tiaw goreng daging sapi, mie tiaw goreng babat, mie tiaw goreng telur, atau mie tiaw kuah. Sedangkan sama halnya seperti mie tiaw Apollo, seterunya kedai mie tiaw Polo pun disajikan menu yang serupa. Sekiranya cukup sekian sejarah dari mie kue tiaw serta mie tiaw di Pontianak. Itu dia cara pembuatan mie tiaw Pontianak. Semoga video ini berguna dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.